Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang membuat soal online melalui Google Forms atau Google Drive. Nah, pertama-tama yang harus kita pastikan adalah kita sudah masuk ke akun Google kita. Ditandai dengan di pojok kanan atas kita sudah ada akun kita, bisa foto kita atau inisial nama kita. Nah, ini artinya kita sudah masuk di akun Google kita. Selanjutnya kita masuk ke Google Drive. Kita ketik di sini Google Drive ya. Nah, ini Google Drive, kita pilih My Drive di sini. Kalau Bapak Ibu belum sign in, bisa pakai sign in. Maksudnya belum login ke akun Google. Tapi kalau sudah, kita tinggal pilih My Drive. Nah, inilah rumah virtual kita, rumah dunia maya kita, di mana kita bisa menyimpan apapun file soft copy kita di sini, sehingga kemanapun kita pergi, kita bisa mengakses data kita. Oke, untuk membuat soal, pertama kita klik tanda plus di sebelah kiri, yaitu ada new. Jadi kita plus, kita buka atau kita membuat folder dulu. Jadi biar tidak bercampur. Kita tulis di sini latihan soal online. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul. Kita double klik. Di sini masih kosong. Maka untuk membuat soal, kita klik lagi tanda plus di sini ya. Kita pilih scroll bawah more Google Forms. Kita klik, kita pilih blank form. Jadi form kosong. Kalau from a template berarti sudah ada template-nya. Kita pilih yang kosong. Nah, seperti ini tampilan pertama. Ya, untuk langkah pertama, kita karena membuat soal, kita klik setting tanda gerigi di sini. Kita pilih quizzes. Ya, kita klik make this a quiz. Kita membuat soal. Oke. Kita biarkan semuanya, lalu kita save. Oke. Nah, sekarang ini sudah siap kita buat soalnya. Kita beri judul soal online 1. Ya, ini judulnya. Ini diklik sini otomatis akan berubah. Nanti pada folder kita di dalamnya akan ada soal online 1. Nah, kemudian ini kita beri deskripsi. Soal ini dikerjakan pada hari Kamis 9 April 2020. Ini misalnya keterangan. Bapak Ibu bisa berkreasi dengan deskripsi yang lain. Atau soal ini adalah soal mata pelajaran ini gitu ya. Nah, oke. Langkah pertama kita akan mengisi data siswa. Langsung saja ini kita kasih nama. Pilihnya adalah short answer. Ya, short answer berarti ini required. Required, kita jangan lupa mengklik required. Berarti siswa harus mengisi nama anak-anak tersebut. Kalau tidak mengisi nama, mereka tidak bisa melanjutkan soal berikutnya. Ini penting Bapak Ibu, karena apa? Nanti di hasil rekap kita, anak-anak akan tercantum nama, kelas, dan nomor urut. Itu mempermudah kita untuk menganalisa. Jadi ini sudah nama, lalu kita menuju selanjutnya ke kelas. Kita klik tanda plus ini, kita tulis kelas. Sama kita pilih short answer. Jadi anak-anak mengisi sendiri nanti. Lalu jangan lupa klik require. Nah, nama sudah, kelas sudah. Sekarang tinggal nomor urut. Untuk mempermudah, kita bisa tanda plus ini untuk menambahkan atau kita klik duplicate, yaitu menggandakan. Nah, ini kelas, kita tinggal mengganti nomor urut. Nomor urut, ini juga short answer. Nah, ini respon validation ini tidak perlu Bapak Ibu. Nah,
Ini gunanya nanti kalau kita mengurutkan nomor anak-anak itu lebih gampang. Oke. Ini membuat soal. Nah, kemudian kita bisa masuk ke soalnya. Kita beri seksi 2 ya, Bapak Ibu. Nah, kerjakan soal berikut dengan jujur. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah, maka kita klik tanda plus. Nah, kita mulai membuat soal. Kalau kita mempunyai file di Word, kita bisa mengkopinya satu persatu. Contoh, saya punya soal ini. Nah, ini kita blok, kita copy, kita masukkan ke sini. Kita tidak perlu memberi nomor soal karena soal ini akan kita acak, jadi siswa tidak akan memperoleh soal dengan nomor yang sama. Jadi kita nanti akan mengacak soal dan juga mengacak jawaban. Oke, karena ini kita soal multiple choice atau pilihan ganda, jadi kita biarkan saja multiple choice ya. Ini multiple choice. Pilihannya adalah yang pertama, misalnya ini. Ya. Kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, pilihan kelima, ya. Ini Bapak Ibu, ini kita sudah memiliki soal, kemudian pilihan jawaban ada 5. Nah, jangan lupa untuk membuat kunci jawaban, kita klik answer key, yaitu yang berada di pojok kiri bawah. Kita klik, kita pilih mana jawaban yang benar, yaitu kita pilih jawaban yang pertama. Nah, sudah dicentang. Jangan lupa kita memberi poin. Setiap siswa menjawab soal ini dengan benar, maka akan kita beri poin berapa. Itu tergantung Bapak Ibu semua. Misalnya kita beri poin 1. Ini sudah, kita klik dan oke. Kemudian jangan lupa klik required. Jadi siswa harus menjawab ini. Jadi ini gunanya siswa tidak akan terlewatkan satu soal pun. Jika siswa lupa mengklik salah satu soal, jawaban tidak akan bisa dikirimkan. Siswa akan kembali lagi ke soal ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan soal yang kedua, tanda plus atau duplicate ya, sama saja kita plus. Nah, ini misalnya ini, kita pilih yang ini, kita langsung ya, kita pilih jadi soal yang nomor 3 ini ya. Bapak Ibu bisa mengetik sendiri, bisa juga mengcopy seperti ini. Kita klik Ctrl C di sini, lalu Ctrl V di sini, dan kita klik Ctrl C di sini. Pada soal kita klik Ctrl V, begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, seperti langkah pertama, kita klik answer key untuk membuat kunci jawaban. Di sini jawaban yang tepat adalah yang terakhir. Nah, poinnya adalah 1.
Oke, semuanya kita done. Refile. Oh iya Bapak Ibu, ada yang terlewatkan, karena untuk menshuffle jawaban atau mengacak jawaban juga, selain nanti soal diacak, jawaban juga diacak, kita klik sebelah sini, shuffle option order. Kita klik shuffle option order, artinya jawaban akan diacak juga. Nah, kita klik yang pertama tadi juga ya, shuffle option order. Jadi kita tambah satu lagi soal ya Bapak Ibu. Kita sudah membuat 2, kita membuat 3. Kita pilih soal yang berikutnya, misalnya ini. Kita multiple choice juga. Jadi kita pindahkan satu persatu Bapak Ibu untuk pilihan jawabannya ini. Nah, sudah. Lalu kita pilih answer key. Jadi mencampur adonan pada produk pavasi merupakan fungsi dari bahan garam. Ya, ini ya. Kita pilih poin 1 dan lalu kita pilih required dan kita shuffle option order. Nah, ini adalah soal dalam bentuk kalimat. Sekarang saya coba membuat soal dalam bentuk gambar. Contohnya, gambar berikut merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan. Ya. Jadi ini soalnya beda ya mata pelajarannya. Oke, foto harus kita pastikan kita memilikinya dan kita simpan di salah satu link ini. Bisa upload kamera by URL, foto, Google Drive, Google Image Search. Kalau Google Image Search berarti kita nanti mencari di Google. Nah, kalau Google Drive berarti di Google Drive kita dan sebagainya. Kalau upload berarti melalui laptop kita, PC kita. Oke, kita klik browse. Kita pilih ini ya. Nah, ini kita kasih jawaban, misalnya untuk membersihkan lantai. Yang kedua, atap, kamar mandi, dinding misalnya, lalu kompor misalnya, ini misalnya ya. Nah, setelah ini kita oh ya, untuk gambar ini bisa kita sesuaikan, kita besarkan atau kita kecilkan, kita membuatnya menjadi tengah, di center juga bisa, di right, left juga bisa. Jadi ini pilihan kita. Kemudian kita pilih kunci jawaban. Tentu saja kita pilih lantai. Kita beri poin 1 dan required, dan jangan lupa shuffle option order. Ini sudah kita memperoleh 4 soal. Nah, bagaimana jika jawaban kita ini berupa gambar? Sama saja caranya ya, kita klik tanda plus ya. Ini misalnya, kalau tadi untuk soal gambar kita klik ikon gambar ini, tapi kalau sekarang kita mencoba pilihan jawabannya yang berupa gambar. Kita klik
ikon image yang ada pada option 1. Kita browse. Ini misalnya ini dulu ya. Oke, ini dia sudah ada. Kemudian ini kita klik lagi, misalnya sapu. Kemudian ini kita coba acak saja ya. Oke, atau Bapak Ibu bisa cari di Google, bisa nanti lewat sini juga bisa. Misalnya ini sampai option 5 karena kita pilihannya 5 sesuai dengan yang di atas biar sama. Nah, kita sudah memperoleh 5 pilihan jawaban. Kita cari answer key-nya, kunci jawabannya ya, yaitu di option 2. Ya, ini bisa dipakai option, bisa dihapus. Kita biarkan saja option ya. Nah, oke, require jangan lupa, lalu di shuffle. Oh, ini belum, kita kasih poinnya dulu ya, 1. Oke, dan nah sudah oke. Nah, sekarang kita sudah membuat 5 soal. Otomatis nanti kita akan memperoleh nilai siswa yang benar semua itu berjumlah 5. Kita pastikan di paling atas pojok kanan ini, di bawahnya gambar customize term ini ada 5. Jadi otomatis nanti kalau siswa menjawab benar semua nilainya 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat responses. Jadi kita akan membuat hasil analisa. Kalau siswa sudah menjawab, maka akan terkumpul di analisa kita. Kita klik responses. Oke, ini responses. Kita klik tanda spreadsheet yang berwarna hijau ini. Kita klik. Nah, ini sudah membuat create a new spreadsheet soal online 1 dalam kurung responses. Oke, kita setuju, kita buat create. Nah, otomatis sebelahnya sudah akan muncul. Inilah spreadsheet yang merupakan nanti adalah kumpulan jawaban dari anak-anak, termasuk kapan dia mengakses, skornya berapa, nama, kelas, nomor urut, dan jawaban anak-anak pada setiap soal. Di sini ada semua. Oke, ini ya. Ini nanti akan otomatis tersimpan di Google Drive kita. Di sini, ini dia, sudah tersimpan di sini. Nah, lalu kita kembali ke soal kita. Sudah, kita kembali ke questionnya. Nah, kita akan mengacak soal. Tadi soalnya kan tidak ada nomor, jadi kita akan mengacaknya. Kita klik gambar gerigi ini. Nah, ini dia. Kalau kita beri limit tuh 1 respons, misalnya seperti ini ya, nanti siswa harus masuk ke akun Google. Kadang-kadang anak-anak itu tidak masuk akun Google mereka, jadi ini tidak usah dimasukkan dulu. Jadi nanti kalau anak-anak mengisi 2 kali, 3 kali, kita tinggal hapus saja isian yang kedua, 3. Kita pakai jawaban anak-anak yang pertama. Kemudian ini kita klik presentation. Sudah ya, tadi general, sekarang presentation. Nah, di sini ada pilihan. Yang kedua, kita klik shuffle question order. Jadi nanti kita acak soalnya. Oke. Ini confirmation message. Kita bisa tuliskan misalnya
seperti ini ya. Ini bisa bervariasi. Quizzes ini yang tadi sudah, kita klik save. Oke. Nah, sebelum kita kirim, kita perlu mengeceknya Bapak Ibu. Bagaimana tampilannya? Kita klik tanda mata di sini, preview. Klik. Nah, ini dia. Untuk memastikan ini sudah bekerja dengan baik, Bapak Ibu bisa mencobanya. Kita coba ya. Ini misalnya, atau kita kasih coba huruf 1. Nah, ini dia jawabannya. Kita baca aja ya. Misalnya gini. Nah, misalnya gini ya. Ini misal saja, langsung kita submit. Nah, terima kasih, jawaban Anda sudah saya terima. Ketika ini tampilan pada smartphone anak-anak, pada perangkat anak-anak. Jadi ketika anak-anak ingin melihat skornya, tinggal diklik skor. Nah, ini saya menjawabnya ngaco tadi ya. Jadi total poin saya 0 dari 5. Ini dia jawaban anak-anak, dan anak-anak sudah bisa melihat mana yang salah. Ini ternyata salah, yang benar ini salah, yang benar ini, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kita tutup ya. Bagaimana tadi jawaban saya? Apakah sudah terkirim pada spreadsheet kita atau kumpulan dari data anak-anak? Kita klik solve. Nah, ini dia, sudah terkumpul di sini, sudah terdata di sini. Nah, Bapak Ibu, kita tutup ya. Nah, ini soal ini akan kita kirimkan ke anak-anak. Kita klik send, jadi mengirimkan. Send. Kita klik yang tengah, linknya kita copy di sini. Karena ini panjang, kita perpendek dulu. Shorten URL. Nah, ini dia, sudah pendek. Lalu kita copy di sini. Klik. Baik. Nah, kita sudah punya kopiannya. Nah, untuk membuat ini masuk ke WA, kita bisa buka WA kita, WhatsApp web kita. Ya, kita scan dulu WA kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba kirimkan di ya, coba saja. Kita copy paste di sini. Nah, ini dia. Sudah. Ini. Nah, kita coba lihat. Ini sama dengan tadi, Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan kita kirimkan link ini kepada anak-anak. Demikian Bapak Ibu, cara membuat soal online dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat selalu, work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.